Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayyuhal ikhwah, azani Allah wa iyyakum. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya salawatullahi alaihi wasallamuh, Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Allah mengatakan bahwa Allah telah melapangkan dada Rasulullah SAW. Di sini Allah imtanna rasulahu, mengingatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada Rasulnya akan berupa yaitu insyirahus sadr, ya, kelapangan dada. Karena kelapangan dada adalah merupakan nikmat yang sangat besar sekali. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang dadanya lapang, ia akan merasakan ketentraman, kebahagiaan, kenikmatan dalam kehidupan. Namun ketika dadanya sempit, terasa ya, ia tidak merasakan ketentraman, ia tidak merasakan kebahagiaan, ketenangan jiwa, ya, dan itu tentu akan menyebabkan dia akhirnya tidak bahagia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan di sana ada sebab-sebab insyirahus sadr, yaitu lapangnya dada kita. Beliau mengatakan bahwa sebab yang terbesar yaitu mentauhidkan Allah. Karena seseorang yang mentauhidkan Allah berarti dia hanya bertawakal kepada Allah. Dia hanya berharap kepada Allah, cinta bencinya karena Allah, dia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mengharapkan apa-apa kecuali ya pahala dari Allah. Dia tidak mengharapkan kecuali ya keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang mentauhidkan Allah menyebabkan hatinya itu dijadikan lapang. Ketika misalnya musibah itu menerpa kehidupan dia, dan ia orang yang mengenal Allah, maka dia akan mengharapkan pahala daripada musibah tersebut, sehingga pada waktu itu dia akan merasa hatinya tenang, tentram, dadanya lapang. Ketika dia diterpa dalam kehidupannya berbagai macam ujian dan cobaan, dan ia betul-betul hanya berkeluh kesah kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, hatinya pun akan tenteram. Ini merupakan sebab yang terbesar, seorang hamba dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dadanya lapang, senantiasa berlapang dada. Kemudian diantaranya yang kedua yaitu ilmu. Kata Ibnu Qayyim, ilmu yuwassi'us sadr, bal yaj'aluhu awsa' minal ard. Ilmu itu menjadikan dada kita lapang, bahkan menjadikannya lebih lapang daripada bumi ini. Karena dengan ilmu kita bisa mengetahui tentang perihal hal, perkara yang bisa memberikan kepada kita kebahagiaan. Ilmu membimbing kita ke jalan surga. Ilmu menjadikan kita tahu ini halal, ini haram. Ilmu menjadikan seorang hamba dia bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang tepat dengan keilmuan dia. Maka orang yang bodoh, orang yang jauh dari ilmu, hatinya akan sempit, dadanya akan sempit. Kenapa? Karena dia tidak memahami tentang hakikat kehidupan dia. Dia tidak faham tentang apa yang diridhoi oleh Allah dan apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang bisa menyebabkan dada itu lapang, kata beliau, itu banyak berzikir kepada Allah. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hati akan menjadi tentram, hati akan menjadi tenang. Orang yang banyak berzikir kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia kelapangan dada. Di antara juga sebab yang menyebabkan kelapangan dada, kata beliau, yaitu infak, mempunyai jiwa dermawan. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
Kata Rasulullah yang artinya perumpamaan orang yang dermawan dengan orang yang kikir itu seperti orang yang memakai jubah besi. Adapun orang yang dermawan, setiap kali ia berinfak, maka jubahnya menjadi lebar, ya, bahkan menutupi seluruh tubuhnya. Tetapi orang yang kikir, ya, ketika ia berinfak, jubahnya itu menjadi sempit, membuat ia tercekik, membuat ia sesak nafasnya. Orang yang kikir, dadanya akan sempit. Sementara orang yang senantiasa berinfak, dadanya akan diberikan oleh Allah kelapangan, subhanallah. Di antara penyebab lapangnya dada kita adalah, kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, itu hidayah. Orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah kepada apa yang Allah cintai dan ridhai, maka akal Islam, Allah akan berikan kelapangan dadanya itu. Allah Ta'ala berfirman, Allah berfirman, faman yahdihillah yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah berikan hidayah, Allah akan jadikan lapang dadanya kepada Islam. Wa man yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayiqan. Dan siapa yang Allah inginkan untuk menyesatkan dia, maka Allah akan jadikan hatinya itu sempit, untuk menerima kebenaran, menerima hidayah, menerima Islam. Berarti orang yang mendapatkan hidayah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dada. Kemudian akhi, di antara perkara yang menyebabkan dada kita lapang yaitu kita senantiasa beriman kepada qada dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Karena seseorang ketika beriman kepada takdir, ketika ia ditimpa sakit, ia yakin ini takdir dari Allah. Dia pun kemudian ridha dengan takdir tersebut. Dia pun berharap pahala dari sisi Allah. Maka di saat itu, akhi, apa yang terjadi? Maka ia akan dadanya lapang. Hatinya akan ridha dan rela dengan ketentuan-ketentuan Allah. Kemudian ia husnudzon kepada Allah, dan husnudzon pun juga diantara yang menjadikan dada kita lapang. Ketika kita berhusnudzon kepada Allah, di mana seorang hamba yakin bahwa Allah akan memberikan pilihan kepada dirinya yang terbaik, dan bahwasanya apa yang Allah berikan kepada dia itu adalah sesuatu yang diridhai oleh Allah, maka ia pun segera lapang dadanya. Dia ridha terhadap semua ketentuan-ketentuan yang telah Allah berikan kepada dirinya. Di antaranya juga, akhi, yang menyebabkan dada kita lapang, yaitu kita berusaha untuk memaafkan manusia. Karena terkadang, apalagi ketika kita bergaul dengan manusia, kita menghadapi berbagai macam sifat-sifat yang tentu kita tidak suka, atau perbuatan-perbuatan yang mungkin akan menyakiti hati kita. Nah, ketika kita ikhwatal Islam, a'azani a'azakumullah, mempunyai sifat seperti itu, hatinya akan lapang dada. Kita akan berusaha untuk memaafkan. Bahkan kita akan berusaha untuk melupakan kesalahan-kesalahan dia. Kata Al-Imam Ibn Ahmad bin Hanbal, at-taghaful, melalaikan kesalahan teman kita itu adalah merupakan 1/7 daripada akhlak seorang hamba. Dengan seperti itu, akhi, seorang hamba akan merasakan kelapangan dadanya. Demikian pula perkara yang menyebabkan seseorang itu lapang dadanya, menjauhi sifat dengki. Karena dengki itu menyebabkan hati kita ini panas selalu, sempit selalu. Tapi kemudian kita berusaha untuk menjauhkan sifat dengki, dan kita menyukai untuk saudara kita sebagaimana suka terhadap diri kita dari kebaikan. Itu semua akan menghilangkan kesempitan-kesempitan yang ada dalam dada kita. Maka Rasulullah Ta'ala berfirman, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Artinya, nikmat itu besar sekali yang Allah berikan kepadamu, yaitu berupa insyarahus sadr, kelapangan dada.
Kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan oleh Allah kelapangan dada, terutama dada yang lapang untuk menerima kebenaran, dada yang lapang untuk senantiasa ya berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Demikian pula dada yang lapang ketika menerima takdir yang buruk kepada kita. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.